Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada beberapa hal yang akan kita coba sampaikan di hari ini atau di siang hari ini, yang mana kita mohon kedewasaan teman-teman Bobotoh untuk menyikapi beritanya gitu ya. Yang pertama ini langsung saja, walaupun sedikit kita memang agak sedikit kecewa gitu ya, karena terlalu lama pengumuman pemain Persib Bandung untuk seorang Layvin Kurzawa. Jadi selama ini ya memang kita ditarik ulur gitu ya. Belum diumumin Iraha, sampai pada saatnya di GBLA kemarin memang agak sedikit anti klimaks gitu ya, atau yang memang rasanya kan udah apal gitu ya si Ilmah gitu ya. Nah, ini ada kabar yang mungkin agak sedikit membuat kita kecewa juga teman-teman, karena untuk Layvin Kurzawa dan juga Dion Mark ini masih belum bisa dimainkan dalam jangka waktu dekat teman-teman, karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Sekali lagi mohon bersabar gitu ya. Yang pertama, untuk Layvin Kurzawa kitasnya belum selesai teman-teman gitu ya. Jadi Kurzawa ini untuk kitasnya masih belum ada, sehingga belum bisa ikut latihan dan juga masih belum bisa dimainkan. Nah, ini memang agak sedikit kumaha gitu ya, tapi ada hawar-hawarnya gitu ya, karena Kurzawa ini dibeli Persib itu di detik-detik terakhir katanya. Jadi bukan pemain yang dari awal sudah sudah dianggarkan untuk dibeli. Ada pemain lain sebetulnya katanya gitu ya. Namun nggak jadi. Akhirnya pilihan yang terbaik Kurzawa, walaupun dengan berbagai macam kontroversinya lah, dari mulai cederanya gitu ya, dari mulai harganya, dari mulai kontribusinya, dari mulai posisinya juga, yang menurut sebagian besar teman-teman Bobotoh masih naha gitu ya, posisi iya pemain si iya gitu ya, naha pemain yang kemarin dipinjamkan, kenapa tidak ini tidak itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga memang menjawab berbagai macam sanggahan yang membuat Boyan Hodak sebetulnya santai aja katanya. Ya sudah, biarin Bobotoh mau ngomong apa. Ternyata kan ini memang menurut Boyan Hodak, Kurzawa belum main saja katanya sudah memberikan dampak positif katanya untuk Persib Bandung. Di antaranya brand naik, lalu juga kan ada beberapa rubrik atau beritanya sudah nyampe ke internasional atau ke mancanegara, itu juga positif untuk Persib Bandung katanya. Lalu juga dari Bobotoh, atau kita kan akan bermain juga di 16 besar ACL 2 ini juga di Asia sedang ribut juga gitu ya. Wah, seorang Layvin Kurzawa masuk ke Persib Bandung. Jadi menurut Boyan Hodak, sebelum bermain saja Kurzawa sudah membuat heboh dunia internasional katanya gitu ya teman-teman. Memang ya kita juga meyakini lah perekrutan Kurzawa ini selain mudah-mudahan membawa prestasi Persib Bandung lebih bagus lagi, selain itu juga manajemen pasti ada perhitungan bisnis di sini gitu ya teman-teman. Nah, itu yang pertama, Kurzawa masih belum bisa bermain dalam jangka waktu dekat. Terdekat kita akan menghadapi Persis Solo di tanggal 31 Januari away gitu ya. Namun ya Kurzawa masih belum bisa main. Prediksi kita kemarin hampir sama, ketika menghadapi Ratchaburi FC kemungkinan akan turun, tapi kalau kitasnya sudah selesai kemungkinan menghadapi Malut bisa diturunkan gitu ya. Namun, nah ini ada namunnya lagi teman-teman, ada ada digaris bawahi juga oleh Boyan Hodak. Saat ini Boyan Hodak tidak mau memaksakan
Livin untuk segera bermain, jadi harus step by step saja, sedikit demi sedikit saja, karena kita tahu ini fresh ya. Kemarin Boyan Hodak mengatakan bahwa kita tahu Livin Kurzawa ini atau Kurzawa ini sudah lama tidak bermain katanya, dan mempunyai masalah mungkin kebugaran katanya gitu ya. Jadi kalau dipaksa main, dipaksa latihan keras, bisa cedera, bisa juga mungkin ya nantinya tidak maksimal, dan beberapa alasan yang lain. Tapi yang jelas menurut Boyan Hodak, sedikit demi sedikit saja, nanti akan ada waktunya katanya untuk bermain. Kapannya saya tidak bisa memastikan, tapi yang jelas ya tidak perlu terburu-buru memainkan Kurzawa. Ya memang agak sedikit aneh ya pernyataan Boyan Hodak, tapi yang jelas ya itu dia, ada sisi bisnis mendatangkan Kurzawa ini yang lebih besar sebetulnya kalau kita lihat dari analisa tim redaksi gitu ya teman-teman. Ini sisi bisnis Kurzawa ini jauh lebih besar ketimbang mungkin prestasi apa yang akan dilakukan oleh Kurzawa di Persib Bandung ini gitu ya. Nah ini ya sudahlah, kita berharap yang baik saja karena sudah toh menjadi pemain Persib Bandung. Namun masalahnya satu lagi teman-teman, Dion Mark juga masih belum bisa bermain dalam jangka waktu yang dekat karena saat ini masih di Eropa. Mungkin setelah menghadapi Persis Solo atau beberapa hari ke depan, menurut Boyan Hodak itu baru akan datang ke Indonesia dan ke Bandung, karena ya mungkin ada apa ya, ada pengurusan dokumen atau mungkin perpisahan dengan keluarganya atau gimana di sana gitu ya. Jadi membutuhkan waktu untuk gabung dengan Persib Bandung. Jadi belum bisa dimainkan juga dalam jangka waktu yang dekat. Dan memang yang paling ironisnya adalah Kurzawa dan juga Dion Mark belum terdaftar di I-League teman-teman. Jadi masih belum bisa didaftarkan di I-League karena masih ada yang kurang, entah itu dokumen atau memang beberapa berkas yang belum final gitu ya. Nah ini agak sedikit disayangkan sebetulnya kalau memang pemain asing klub lain mah begitu datang besoknya atau lusa udah bisa ikut latihan dan sudah bisa main gitu ya. Nah ini ya, ini sekali lagi untuk Kurzawa katanya memang bukan buruan utama gitu ya, namun karena beberapa plan A jadi plan C atau plan D gitu ya, jadi yang didatangkan Kurzawa dan Dion Mark ini. Nah kalau Dion Mark kan kemarin sedikit sudah kita bahas gitu ya, kenapa bisa sampai ke Persib Bandung. Bisa jadi teman-teman ini memang ada beberapa negosiasi antara manajemen dan juga apa ya, dari timnas juga mungkin ya, untuk menggembleng Dion ini biar lebih matang lagi di Persib Bandung. Jadi ya apapun bisa terjadilah di bursa transfer mah, itu sah-sah saja gitu ya teman-teman. Nah intinya adalah ya buat teman-teman juga mohon bersabar karena sudah lama nunggu Wilujeng Sumping, ternyata pemainnya juga masih belum bisa dimainkan dalam jangka waktu dekat ini teman-teman. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan gitu ya. Dan juga satu hal lagi teman-teman, yang kemarin baru saja tadi malam untuk Persib Bandung sudah mengumumkan hatur nuhun katanya, tapi bukan ke pemain melainkan ke salah satu sponsor, yaitu ini teman-teman, Pria Punya Selera. Ini sudah tidak bersama Persib Bandung lagi untuk di putaran kedua lagi ini dan juga untuk musim-musim berikutnya gitu ya. Jadi akan ada calon sponsor baru. Dan kenapa jersey Persib Bandung untuk musim depan belum dirilis? Karena harus ada penyesuaian calon sponsor. Ingat ya teman-teman, calon sponsor bukan investor, jadi agak sedikit berbeda. Kalau sponsor mah ya mungkin dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun nanti diperbaharui lagi untuk kontraknya, nominalnya juga ya masih bisa dinegosiasi gitu ya. Sponsor ini rata-rata kalau tidak di offline, di online gitu ya. Jadi ya bisa ditampilkan di jersey ataupun di website dan di media sosial yang lainnya. Tapi kalau investor ini biasanya jangka waktu panjang dan dana yang dihasilkan pun jauh berkali-kali lipat daripada sponsor gitu ya. Jadi investor ini memang kelas kakapnya gitu. Nah ini sekali lagi bukan investor yang akan masuk menghiasi jersey Persib ke depannya, tapi sponsor baru. Siapakah kira-kira? Tentu kalau ada hatur nuhun mah pasti akan ada Wilujeng Sumping lagi gitu ya. Jadi 8 tahun Pria Punya Selera ini resmi berpisah dengan
Persib Bandung, teman-teman. Selanjutnya mudah-mudahan ya ada sponsor yang besar lagi sehingga kita juga bisa rada regret gitu ya menatap apa kedepannya, siapa tahu bisa mendatangkan pemain dunia lagi gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan beberapa pertanyaan coba kita bahas dulu teman-teman. Yang pertama, striker Kang, kudu aya evaluasi asa hariwang. Striker kemarin Boyan Hodak memang sudah mengatakan juga ya, menyampaikan mohon maaf katanya Andrew Jung dan juga Ramon Tankyu ini baru sembuh dari cedera. Jadi mohon bersabar, mereka juga harus mengembalikan kepercayaan dirinya, mengembalikan sentuhan bolanya, termasuk Adam Alis juga katanya. Jadi ya bersabar dulu saja. Mungkin masih belum bisa mencetak gol karena baru tahap penyesuaian setelah pasca cedera. Itu untuk alasan dari Boyan Hodak gitu ya. Makanya kalau ada evaluasi ya mungkin ada, tapi ya rekumaha deui gitu ya, kuota asing habis gitu ya. Lalu juga Ramon gitu-gitu masih banyak yang berharap stay di Persib justru gitu. Jadi mungkin ya kumaha Boyan juga boboto masih menginginkan Ramon ada di Persib, sedangkan kontribusinya walaupun minim ya kumaha gitu ya. Ini mah 50-50 lah gitu ya. Kalau ada evaluasi tapi bobotohnya tidak protes mah ya sama aja gitu ya. Jadi ya diterusin aja, mungkin kalau striker mah tetap yang udah ada, walaupun ya Boyan nyuruh kita bersabar saja, nanti juga akan ada gol lagi setelah mereka betul-betul 100% pulih katanya gitu ya. Lalu selanjutnya, Kang, nanti lawan Solo Kurzawa udah bisa main nggak? Enggak. Ini karena nanyanya enggak gitu ya. Untuk Kurzawa dan juga Dion Mark menghadapi Persis Solo belum bisa main. Kemungkinan paling cepat kalau Dion Mark itu menghadapi Malut United, kalau Kurzawa paling cepat menghadapi Ratchaburi FC. Namun kalau memang semuanya bisa dipercepat, kitasnya selesai, lalu juga dokumen yang lainnya selesai, menghadapi Malut United semua pemain baru ini bisa diturunkan, walaupun menit bermainnya kita nggak tahu apakah dikasih Boyan Hodak atau tidak, atau memang Boyan akan menurunkan mereka berdua atau tidak. Namun menurut Boyan Hodak, kalau khusus untuk Dion Mark, dia berharap pemain ini bisa bersaing dengan back yang sudah ada di Persib Bandung katanya saat ini, karena diproyeksikan untuk menggantikan Kakang dan Robby Darwish katanya gitu ya. Jadi Kakang dan Robby bisa menembus untuk skuad utama di 11 utama. Nah, Boyan juga mengharapkan Dion Mark ini ya bisa mampu bersaing katanya dengan pemain-pemain back Persib yang lainnya untuk bisa masuk ke skuad utama Persib Bandung. Jadi ya itu dia agak sedikit banyak pertanyaan sebetulnya dari kami, saya khususnya dengan tim redaksi juga dengan teman-teman media beberapa yang lain. Nah, kalau memang Boyan membeli seorang Dion Mark gitu ya, kan dia mengatakan kemarin ingin pemain jadi gitu, yang langsung bisa bermain gitu, yang bisa memang bergantian atau menjadi pelapis. Nah, kenapa ini membeli yang mungkin masih pemain sangat muda gitu ya, lalu juga berharap bisa nembus skuad utama? Berarti kan nggak yakin gitu ya, Boyan Hodak nggak yakin ini pemain bisa nggak nih bersaing dengan back-back Persib. Apakah memang betul ada titipan dari timnas gitu ya, karena kan kita tahu Pak Erick Thohir dekat, lalu Nova Arianto juga pelatih timnas U23 juga memang dekat gitu ya. Apakah memang ada unsur mereka juga gitu ya? Nah, kita nggak tahu teman-teman, hanya hawar-hawarnya mendengar seperti itu. Jadi ya makanya pada saat pengenalan juga Boyan kan nggak tahu, oh siapa itu katanya Dion Mark, saya nggak tahu, ternyata udah diumumin. Nah, ini mungkin ya menjadi salah satu ya harapan kita lah semuanya, siapapun itu yang sudah bergabung dengan Persib Bandung, kita support saja dengan apapun latar belakang dan permasalahannya gitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh, ini mah teman-teman yang ingin disapa dulu saja karena
sedikit ya kemarin yang sudah disapa. Baik, ada Kang Dede Rizky di Majalaya, ada juga Kang Dedi Hendra, ada juga Kang Dede Hermanto di Jakarta, ada Teh Evi Gustiani di Sadang Serang, ada Kang Maman di Sumedang, ada Kang Ojon di Marga Asih, ada Kang Haikal di Kopo, ada Kang Iwan Wiguna di Cirandegan Dharma Raja, ada juga Bobotoh Cikarang, Bobotoh Ciocong Garut, Bobotoh Cipendei Kuningan, Boboko Pamulang Tangsel, ada juga Ceng Maman Taman Sari Tasik, ada juga siapa ini, Viking Galuh Ciamis, ada juga Kang Iwan Hermawan katanya ya. Baik, itu dulu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman bobotoh yang pada saat ini menyaksikan gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.